Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, jadi segala yang Allah ciptakan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan jin dan setan, itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah ciptakan pasti sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik itu manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Makhluk yang ingkar kepada Allah ini seperti setan dan sebagian jin itu menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Setan dan jin ini digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan iman manusia. Jadi dikisahkan bahwa setiap hari setan ataupun jin itu mengirimkan pasukan untuk menggoda manusia supaya berbuat kejahatan. Namun meski terlihat kuat, hakikatnya setan dan jin itu termasuk tipu dayanya itu bersifat lemah. Nah, dengan mengetahui kelemahan setan dan jin ini, maka manusia diharapkan bisa menjauhi segala godaan-godaannya. Karena ternyata setan dan jin ini memiliki 6 hal. Jadi ada 6 hal yang bisa melemahkan mereka. Apa saja itu? Yang pertama adalah setan sama jin itu lemah sama orang-orang yang soleh. Jadi kelemahan pertama setan dan jin itu orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran ketika sang setan ini berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi setan berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik," maksudnya perbuatan maksiat di muka bumi, "dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Ini ada di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 hingga ayat ke-40. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan bahwa setan itu
dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukannya. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka setan dan jin itu akan takut dengan sendirinya dan mereka akan meninggalkan manusia. Lalu setan dan jin itu juga takut dan lari. Ini yang kedua ya. Jadi setan dan jin itu takut dan lari oleh sebagian hamba Allah. Siapa saja mereka? Yaitu apabila seseorang betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Hal ini terdapat misalnya pada diri Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Tirmizi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu wahai Umar." Namun bukan hanya kepada Umar, akan tetapi setan dan jin kafir pun juga akan takut oleh orang-orang beriman yang betul-betul teguh dengan keimanannya. Jadi Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah pernah mengutip sebuah hadis, sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan syaitannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan apabila seseorang betul-betul dan terus-menerus taat dan soleh, ia dapat membawa korinnya atau penyertanya. Jadi karena setiap manusia itu pasti disertai oleh setan atau jin kafir di sebelah kirinya dan malaikat di sebelah kanannya yang sering disebut dengan korin. Ya. Jadi kalau kita betul-betul soleh, maka kita akan bisa membawa korin kita itu masuk Islam. Penyerta yang menyertai kita itu masuk Islam. Hal ini seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang korin atau penyerta dari jin dan seorang korin atau penyerta dari malaikat. Para sahabat kemudian bertanya, apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ya termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia, yaitu jin tadi itu, tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Ada di hadis riwayat Muslim. Lalu kelemahan setan dan jin yang ketiga yaitu tidak dapat menyerupai Rasulullah. Jadi jika ada atau seseorang bermimpi bertemu Rasul, maka kemungkinan hal itu benar-benar Rasulullah, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Ini juga ada di dalam hadis riwayat Muslim. Lalu apa kelemahan yang keempat? Yaitu bahwa jin dan setan tidak dapat melewati batas-batas tertentu di langit. Ya, jadi sekalipun jin dan setan itu punya kelebihan dapat bergerak dengan cepat, akan tetapi mereka tidak dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Karena apabila si setan dan jin ini berani melewatinya, maka mereka dipastikan akan binasa dan hancur. Karena itu pula jin tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang-tukang ramal, ke dukun, itu pasti adalah kebohongan semata. Jadi sahabat-sahabat Oboropedia bisa melihat lebih jelas mengenai hal ini dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 hingga ayat 35 yang artinya, wahai segenap jin dan manusia,
jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Kepadamu, wahai jin dan manusia, disemburkan nyala api dan ditumpahkan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri. Lalu kelemahan yang kelima, jin tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup juga tempat air minum. Kirab dalam bahasa Arab adalah tempat menyimpan air minum yang terbuat dari kulit binatang. Dan bejana-bejana kalian, untuk masa sekarang berarti seperti lemari, buffet, kulkas dan lainnya. Jadi tutup sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikan lampu-lampu kalian. Ini ada di dalam hadis riwayat Muslim. Kelemahan yang keenam, jin takluk dan taat kepada Nabi Sulaiman. Jadi di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran dalam surat Shad ayat 36 hingga 38. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan lain yang terikat dalam belenggu. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku. Ada di dalam Quran surat Shad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman inilah yang menyebabkan Rasulullah tidak jadi mengikat jin yang datang dengan melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan dari Abu Darda berkata, suatu hari Rasulullah SAW bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Rasulullah juga berkata, Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membuka kedua tangan Anda. Rasulullah menjawab, barusan iblis musuh Allah datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di mukaku. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian aku juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian aku bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya aku tidak ingat doa saudara kami Sulaiman, tentu aku akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.